Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, pagi ini kita merasa dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya fasilitas yang cukup, sehat walafiat, masjidnya terang benderang, luas, nyaman, dan kita bisa memanfaatkannya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat subuh berjamaah, kita laksanakan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah dan kajian kita menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Islam, dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya dan menjadi amalan yang istiqomah sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Kita lanjutkan kajian fikihnya, masih tentang hal yang berkaitan dengan zakat atau sedekah. Seperti yang sudah kita pahami, yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mengutip pendapat Imam Khazin bahwa zakat itu bagian dari infak, sedekah juga bagian dari infak. Karena infak sendiri adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain atau kepada yang berhak menerimanya. Sebagian harta yang kita miliki lalu keluarkan, ada kalanya wajib disebut zakat, ada kalanya sunnah disebut sedekah. Maka pagi ini kita akan membahas tentang keutamaannya dalam berinfak atau dalam bersedekah atau dalam berzakat. Sungguh pun demikian, Bapak dan Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, yang terbaik itu kalau mau beramal, kalau mau beramal soleh, tidak perlu mencari-cari keutamaannya apa. Karena bagi orang yang beriman cukup meyakini bahwa apa yang Allah syariatkan itu pasti mengandung manfaat, mengandung hikmah, mengandung fadilah. Kenapa demikian? Karena tingkatan iman manusia itu yang terbaik menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu imannya orang-orang terdahulu. Yang dimaksud orang terdahulu itu orang-orang yang bersama Nabi. Lalu orang setelahnya, lalu setelahnya sampai penghujungnya adalah menjelang akhir hari kiamat. Berarti semakin ke belakang atau semakin ke depan, semakin di penghujung, itu iman seseorang semakin rendah, semakin tipis, semakin mengecil. Bahkan di ujung sekali manusia sudah tidak ada yang beriman. Sehingga saat terjadinya hari kiamat, itu tidak ada lagi orang Islam, tidak ada lagi orang beriman. Semuanya kafir. Ya, berarti kalau begitu kesimpulan ini saya yakini benar. Sehingga kalau di belakang hari atau sekarang ini banyak orang bertanya apa fadilahnya, apa keutamaannya, sangat bisa dimaklum. Karena tingkatan iman seseorang yang semakin kesini itu semakin apa? Semakin rendah, semakin kurang berkualitas. Coba sebentar ya, saya ingin kilas balik pada keimanan para sahabat. Bapak Ibu tahu nggak dalam Al-Quran ada keterangan bahwa Raja Fir'aun itu disebutnya tubuhnya diselamatkan oleh Allah. Setelah tenggelam diselamatkan oleh Allah. Ada ayatnya, cuman mohon maaf saya nggak hafal. Ada ayatnya. Iya, dan sekarang terbukti kan, di abad ke-19 itu terbukti. Ada penelitian terbukti. Apakah di zaman sahabat saat itu penasaran, pengen tahu, nggak percaya dengan firman Allah? Nggak ada yang pengen tahu. Pengen nyari-nyari nggak ada, iman saja iman. Lalu ada keterangan juga di mana di bawah dasar laut ada sungai. Dalam Al-Quran tuh ada. Para sahabat juga nggak penasaran, yakin dan
percaya. Bulan pernah dibelah. Ya memang ada sahabat yang menyaksikan waktu itu, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal sayangnya bukan sahabat, karena dibelahnya bulan ternyata nggak membuat dia beriman. Itu bisa dibuktikan secara ilmiah, retak bulan itu persis seperti dibelah dua. Memang pernah dibelah oleh Nabi. Berdasarkan rasio akal manusia saat itu, datang ke muka bumi, bulan itu terbelah seperti besarnya bulan saat dipandang, ya segede itulah jam tuh, jam dinding datang masuk ke sini ke baju Nabi yang sebelah ke sini, lalu sama-sama keluar balik lagi ke sana lagi. Itu pernah terjadi seperti itu. Dan para sahabat tidak tertarik membuktikannya karena sudah percaya. Nah, belakangan ini Pak, banyak orang bertanya, banyak orang mencari fadilah. Emang fadilahnya sholat duha apa sih Pak Ustadz? Fadilahnya sholat tahajud sih apa Pak Ustadz? Gitu. Sampai kemudian dikasih tahu kalau makan duduk. Itu nggak percaya, ada fadilahnya tuh nggak percaya. Begitu dokter mengatakan yang terbaik kalau makan tuh sambil duduk, baru percaya. Jadi percaya sama Nabi apa Pak mau dokter? Ternyata lebih percaya sama dokter. Begitu. Buang air, BAB maupun pipis itu yang terbaik jongkok. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Ya. Sekarang ada kloset duduk kan ya? Tetap yang terbaik jongkok Pak. Tanpa harus cross check kepada para dokter. Cukup beriman pada Nabi, pasti milih yang itu. Kalau orang beriman nggak perlu tahu fadilahnya. Begitu dokter mengatakan memudahkan terjadinya prostat, baru takut jongkok duduk, nah, gitu. Dan lain-lain banyak sekali. Maka sekarang nih saya akan sampai ke keutamaan sedekah. Menurut Bapak penting nggak? Perlu nggak saya sampaikan keutamaan sedekah? Perlu. Kali sama dengan imannya sahabat, nggak perlu Pak Ustadz, saya beriman saja gitu. Kalau nggak perlu saya udah pulang, selesai. Perlu ya? Perlu ya, baik. Untuk apa perlunya? Untuk apa? Biar apa? Biar tambah semangat ibadah. Begitu motifnya. Biar jadi ilmu, biar tambah takwa. Gitu. Itu motifnya harus begitu. Baik, yang pertama, zakat itu adalah atau sedekah itu termasuk nilainya, ibadahnya itu utama. Kenapa demikian? Karena kata zakat itu sering di dalam Al-Quran sampai 82 kali Pak, disandingkan dengan lafaz sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Itu 82 kali dalam penelitian para ulama. Saya sih nggak meneliti, tinggal terima beres aja. 82 kali kan banyak Pak ya. Setiap nama yang disandingkan dengan yang mulia akan jadi mulia. Dulu Nabi Adam alaihissalam ketika tobatnya pengen diterima oleh Allah, di antaranya beliau itu begini, dengak ya, kalau bahasa Jawa dengak apa bahasa? Tengadah ke atas, melihat di aras ada lafaz la ilaha illallah, lalu ada lafaz Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah, terimalah taubatku karena aku berwasilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kamu tahu nama Muhammad? Katanya. Ya, karena beliau adalah orang yang mulia. Kenapa mulia? Karena nama tersebut disandingkan dengan namamu. Begitu. Kulit itu Pak, kulit hewan, mulia nggak? Mulia nggak Pak kulit hewan? Hah? Dari mana mulianya? Mulia dia kalau disandingkan dengan Al-Quran, dicium dia. Tapi disandingkan dengan kayu, wah digetokin mulut tiap hari. Ya kan? Tuh, tergantung. Kita akan jadi mulia jika bersama ulama. Kita akan jadi mulia jika bersama orang yang mulia. Itu analoginya seperti itu. Jadi zakat termasuk ibadah yang
utama, yang mulia, karena dia disandingkan dengan ibadah yang paling mulia, dan ibadah yang paling mulia adalah sholat. Yang kedua, zakat dan sedekah dapat menumbuhkan kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada yang lainnya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita itu diperintah oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lainnya. Bukan nggak boleh cinta kepada yang lainnya, boleh cinta kepada yang lainnya, tapi dilarang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Emang bisa? Allah buktikan. Ketika Allah menguji kita dengan zakat, mau nggak zakat? Kalau mau berarti kita termasuk orang yang cinta pada Allah melebihi cintanya pada hartanya. Kan begitu? Ya. Maka orang yang berzakat, orang yang bersedekah itu menandakan dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta yang dimilikinya. Untuk fitrahnya manusia tidak bisa lepas kita dari tidak cinta pada harta. Orang kita butuh rumah, kita butuh sejadah, kita butuh baju untuk ibadah, baju, sejadah, rumah, dan lain-lain itu fasilitas dunia, dan itu disebut dengan harta. Maka kalau kita tidak cinta, ya mana mungkin kita ibadah pakai baju, pakai pakaian. Jadi itu wajar dan itu manusiawi, fitrah. Maka diperbolehkan kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai harta benda. Yang tidak diperbolehkan itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Saat itu kita berdosa. Saat kita mencintai sesuatu melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya, berdosa. Cinta pada anak, sayang anak, nggak dibangunin subuh, kasihan baru tidur tadi jam 4. Itu bapak lebih cinta pada anak daripada pada Allah dan Rasulnya. Harusnya dibangunin. Kan begitu buktinya. Ya enggak? Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhoha fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kesempatan rizki, keluasan rizki, punya harta tapi tidak berkurban, maka jangan dekati musolaku. Itu dibenci oleh Nabi. Begitu. Itu bukti bahwa kita kalau berkurban, kita kalau sedekah, kalau berzakat, itu menandakan kita cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada hartanya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta bendamu yang kamu sukai, perdagangan yang khawatir kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, hatta ya'tiyallaha bi amri. Maksudnya diancam oleh Allah jika kita mencintai yang tadi, semuanya tadi melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya. Itu diancam oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, zakat dan sedekah itu dapat mensucikan jiwa. Apa ya? Dapat mensucikan jiwa. Kalau jiwanya suci, bersih, itu nanti ibadahnya nyaman. Kalau jiwanya bersih, suci, itu sehat fisiknya. Jadi nanti yang berikutnya dapat menyehatkan badan karena jiwanya bersih. Jiwa bersih itu seperti apa? Jiwa bersih itu kalaupun ada dengki tidak hilang seluruhnya, berkurang. Karena kedengkian itu termasuk kotor jiwanya. Orang dengki itu sumpek apa lega, Pak? Sumpek. Sumpek itu kenikmatan bukan? Tidak kenikmatan. Pasti bermasalah. Stres kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Dari stres itu bagian dari apa? Penyakit batin. Maka apabila kita sedekah, apabila kita zakat, walaupun Bapak tidak mengamati, insya Allah akan merasa lega. Saya punya teman, Pak.
nggak begitu kuat agamanya, dan kadang juga orangnya ini beling, tapi dia punya pengamatan, saya kok merasakan nikmat ya kalau sedekah, katanya gitu. Apalagi menolong orang yang sedang membutuhkan, lega rasanya. Nah ya begitulah ya, fitrah manusia seperti itu, bisa membuat nyaman ketika kita bisa menolong orang lain, hatinya lega, dan itu akan membuahkan kesehatan pada fisik. Lalu berikutnya, Allah akan mengaruniakan kepada hamba nikmat badan dan nikmat harta apabila kita mau sedekah atau zakat akan mengaruniakan nikmat badan dan nikmat harta. Artinya apa? La in syakartum la azidannakum, dan itu dalilnya sudah maklum semua. Bahkan ada lagi yang lebih dari itu. Apa? Allah akan berikan tambahan yang luar biasa. Kalau kita sedekah 10 akan dibalas 100. Kalau kita sedekah 100 akan dibalas 1000. 10 kali lipat minimal. Tapi kalau kita sedekahnya karena itu, nah itu resikonya ingin tahu fadilah tuh begitu, Pak. Jadi kemudian ikhlasnya hilang. Sampai dipaksa-paksain, punya hutang banyak, tapi pengen bisa bayar dengan cara sedekah. Sedekahlah, jual tuh mobilnya biar bisa bayar hutang. Gitu. Lalu sedekahkan, ya, dijual lalu disedekahkan. Mobil berapa harganya? Mobil misalnya 100 juta, hutangmu 500. Masih ada lebihnya. Nanti Allah balas bukan 500 tapi 1 miliar. Kalau kamu sedekah 100 juta. Nah, kadang begitu tuh, Pak. Allah nggak kabulkan tuh kadang kalau begitu. Kalau niatnya ingin dibalas seperti itu, hitung-hitungan namanya. Ya, padahal yang namanya ikhlas terserah Allah, mau dibayar, mau dibagi, mau diganti atau tidak, itu terserah Allah. Itu orang yang ikhlas. Kalau orang yang nggak ikhlas ya seperti itu, hitung-hitungan. Itu resikonya kalau pengen tahu fadilah, ya. Kemudian dilihat dari aspek ekonomi, zakat atau sedekah yang dikeluarkan tidak akan membuat miskin orang yang berzakat. Ya, seperti tadi, akan dibalas berlipat-lipat. Ya. Dan Allah, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa yang kalian infakkan, kata Allah, maka Allah akan menggantinya. Ya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah pemilik rizki. Di sisinya rizki sangat luar biasa banyaknya. Maka siapa yang bersandar kepadanya, berinfak, beribadah karenanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pasti Allah menggantinya sesuai firman-Nya tadi dalam surat Saba ayat 39. Kemudian fadilah berikutnya, keutamaan berikutnya, sedekah bukan saja menjadi obat bagi penyakit hati, tetapi juga bagi penyakit fisik, bahkan penolak bala bencana. Kata Nabi begini, dawu mardokum bis sodaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Rasional enggak, Pak? Enggak ya, enggak rasional. Makanya penasaran bagi orang-orang yang rasional, ingin dirasionalkan, gimana sih ininya, korelasinya antara sedekah dengan pengobatan penyakit. Iya, namanya tidak rasional ya nggak usah dipaksa menjadi rasional. Ya. Ketemu fadilahnya bersyukur, kalau tidak ketemu ya beriman. Tapi ada yang menarik, Pak. Kisah ini sangat masyhur di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab tersebut karya Al-Mundhir ya, mencantumkan kisah Syekh Abdullah bin Mubarak. Syekh Abdullah bin Mubarak ini pernah kedatangan seseorang yang orang itu punya penyakit di lutut, nanah
keluar selalu tiap hari. Artinya berarti kan bengkak, memar, dan sulit untuk nekuk, apalagi untuk sujud. Itu nanah kalau kita dibisul kali ya, bisulan Pak, nggak sembuh-sembuh. 7 tahun orang bisul itu sehari saja. Aduh, repot kita, apalagi kalau di pantat. Ya Allah, rasanya gimana nih hidup? Udah bisulan, sakit gigi, matanya rebek, udah lengkap deh tuh. Iya, sariawan lah. Gimana rasanya Pak, nikmat seperti itu dicabut oleh Allah? Baru akan terasa, ya Allah kemarin tuh nikmat banget. Makan pete, makan jengkol nggak ada masalah, pakai sambel, duduk dimanapun jadi. Sekarang di kursi yang empuk sekalipun susah, nekuk susah. Nah ini datang ke Syekh Abdullah bin Mubarak, kata-kata dia, mohon petunjuknya Syekh, katanya. Saya ini punya penyakit nih di lutut, nanahnya nggak sembuh-sembuh, keluar terus, bernanah terus nih lutut. Sudah saya datangi semua dokter, kalau dulu tabib, semua tabib, sudah saya minum semua obat yang disarankan oleh dokter, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Lalu kata Syekh Abdullah bin Mubarak, cobalah kamu cari satu kampung, di mana kampung itu tidak ada mata airnya, tidak ada sumurnya, kamu gali sumur di sana. Niat wakaf buat mereka penduduk kampung itu. Ya. Lalu setelah keluar airnya, setelah kamu gali lalu keluar airnya, tuh cuci. Cuci tuh sakitmu, penyakitmu dicuci, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Iya Pak, dilaksanakan tuh, dicari kampung ya yang nggak ada sumurnya. Karena zaman dulu kan sumur mahal Pak. Satu kecamatan satu. Waktu saya kecil aja satu RW satu, apalagi waktu bapak kecil kali ya, yang tua-tua nih, kampung. Barengan, ngantri mandi juga, nyuci bareng-bareng. Sekarang tiap rumah ada sumurnya. Sehingga sedekah air saat itu luar biasa. Termasuk dulu sahabat Utsman bin Affan membeli sumur dari orang Yahudi yang waktu itu dikomersilkan sumurnya oleh orang Yahudi, ya. Dibeli oleh sahabat Umar berapa dirham, itu sangat luar biasa mahalnya. Untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya Islam, untuk kemaslahatan manusia. Siapapun boleh mengambil airnya untuk minum, untuk masak dan lain-lain. Nah ini orang ini setelah mendapat petunjuk dari Syekh Abdullah bin Mubarak lalu diamalkan. Begitu keluar airnya, lalu air pertama yang diambil untuk mencuci itu penyakitnya. Begitu pulang Pak, satu hari berikutnya mulai terasa kempes, sembuh. Tuh. Begitu diantara fadilahnya. Bahkan ada lagi hadis Nabi yang mengatakan as-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Syafaatnya Pak, syafaat sedekah disebutnya. Maka saya anjurkan pada anak istri, terutama kalau mau berangkat kemana-mana, mau pulang kampung, sedekah dulu ke masjid. Ya, kalau bisa yang banyak, kalau nggak bisa ya sesuai kemampuan, untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Karena sedekah dapat menolak bala. Insya Allah kalau demikian Allah jaga, selain dengan doanya iya, sedekahnya juga iya, dan minta maaf kepada tetangga juga iya. Banyak ininya, aspek atau sisi-sisi yang harus kita lakukan dari berbagai arah perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya dengan cara sedekah. Tuh begitu. Ya mudah-mudahan dengan rajin sedekah, Pak, sehat badannya, terutama kurban, terutama zakat itu yang mendekati kurban yang mendekati wajib, kalau tidak berkata wajib. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat wajib bagi yang mampu. Kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Kemudian berikutnya lagi
zakat dan sedekah dapat melahirkan cinta dan kasih sayang. Kasih sayang itu kan bisa jadi Pak timbul karena kita saling memperhatikan, dan perhatian kita kepada orang lain tuh biasanya yang sangat terasa adalah dengan cara berbagi. Tiap kali mengeluh, maksudnya sih mau minta dibagi kali orang miskin sama orang kaya nih. Haji, saya ini pusing banget nggak sembuh-sembuh. Lagi-lagi sarannya, coba minum ini deh. Ya, ada lagi masalah lagi, coba minum ini. Maksudnya minum ini tuh nih buat belinya. Bagusnya kan begitu, jangan sekedar nyaranin minum ini minum itu, tapi juga nih buat belinya. Kali nggak ada, harusnya begitu. Apalagi sama orang tua ngeluh mulu sakit, maksudnya minta dibagi Pak buat belinya. Ini anaknya nyaranin mulu dari jarak jauh, dari Jakarta. Coba Bu minum ini, coba Bu minum itu. Bagusnya ya di-share tuh rupiahnya, di-share ya untuk beli obatnya. Nah gitu, itu timbul kecintaan. Maka kata Nabi, saling berbagi hadiahlah, niscaya akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Nah, hadiah lebaran bagi ponakan-ponakan tuh, nanti cinta sama pamannya. Apalagi orang tua kepada anaknya, kasih hadiah kalau lebaran. Makasih nak, telah taat melaksanakan perintah Allah, nih hadiahnya setelah puasa selesai. Nah, ini buat beli apa ya, buat beli petasan apa-apa, kalau kesukaan anak apa. Kalau bisa jangan beli petasan yang yang sifatnya mubadzir, diarahkan anak-anak kita. Nah, begitu. Jadi dengan cara begitu timbul rasa cinta. Bahkan ada penelitian, Pak. Penelitiannya mana anak TPA Ciracas di Gang Kramat. Ditanyalah mereka, "Nak, kamu lebih suka mana? Punya tetangga Pak Haji tapi pelit nggak pernah berbagi. Yang satu lagi punya tetangga preman, tapi kalau pulang dari bepergiannya selalu bawa buat kamu, kadang coklat, kadang rebusan, kadang apalah gitu ya, oleh-oleh." Suka yang mana? Ternyata anak-anak milihnya suka yang preman itu, Pak. Iya, suka yang preman. Dan saya juga merasakan itu, iya ya, orang loman, moral, loyal, dermawan itu sangat dicintai, sangat digemari oleh teman-temannya. Jangan sampai kemana-mana diongkosin mulu, ya. Pura-puranya mau ngambil dompet, tapi selalu telat. Nah itu kurang mendapat perhatian dari teman-temannya. Nah itulah beberapa keutamaan sedekah. Yang terakhir sekarang adab bersedekah, karena ternyata dalam beribadah itu ada adab-adabnya. Karena dalam beribadah itu ada ihsannya. Ihsan itu adalah melakukan yang lebih dari sekedar kewajiban. Kalau wajibnya 10, kita beri 15, itu namanya ihsan. Bukan Pak Ihsan, bukan. Kalau Pak Ihsan mah gampang, kasih nama aja ihsan. Jadi ihsan itu berbuat lebih dari sekedar yang kita wajibkan. Ya, kalau di dalam sholat, menyembah Allah seakan-akan melihat, dan jika kita tidak melihat, yakini bahwa Allah memperhatikan kita. Itu juga namanya ihsan. Nah, bagaimana adabnya? Yang pertama, niat bersyukur. Kalau sedekah niatnya bersyukur, jangan niat memberi. Yang bagus seperti itu, Pak. Kalau niat memberi nanti ada beban. Orang dikasih mulu kok nggak ada terima kasihnya. Nah, itu bebannya. Sehingga mengharap perhatian dari orang yang menerimanya. Itu jadi beban. Ya, udah nggak bagi lagi di saya, orangnya begitu, nantinya begitu, Pak. Tapi kalau orang yang ikhlas, orangnya mau berterima kasih atau tidak, karena kita niatnya bersyukur pada Allah atas harta yang Allah berikan pada saya, maka siapapun orang yang menerimanya, lalu bagaimanapun sikap mereka terhadap saya tidak jadi masalah.
Tetapi bagi orang yang menerima sedekah sebaiknya, nah, sebaliknya nih, sebaiknya ya apa? Sebaiknya harus berterima kasih. Nah, kadang kita kebalik-balik mengamalkan dalil tuh. Dalil tuan rumah dipakai oleh tamu, dalil tamu dipakai tuan rumah, dalil istri dipakai suami, dalil suami dipakai istri. Akhirnya saling menuntut. Jadi istri itu yang taat, gitu. Kata istri, iya jadi suami juga yang perhatian, karena sama-sama salah mengamalkan dalil. Begitu juga yang memberi dan yang menerima. Jangan salah mengamalkan dalil. Kalau salah mengamalkan dalil, akhirnya saling menuntut. Kalau dikasih itu berterima kasih. Yang menerimanya, ya kalau ngasih yang ikhlas. Ya kan begitu kan jadinya kan? Berantem deh. Nah, jadi yang memberi niat bersyukur dan memandang kecil, yang menerima harus berterima kasih dan memandang besar, sehingga akan timbul rasa syukur bagi penerimanya dan juga bagi yang memberinya. Seorang ulama bernama Imam Ja'far Shadiq, ini keturunan Nabi SAW. Kata beliau, tidak akan sempurna sebuah kebaikan kecuali karena 3 hal. Yang pertama, memandang kecil pemberian. Yang kedua, mensegerakannya. Yang ketiga, merahasiakannya. Nah, itu jika itu dipenuhi syarat-syarat tadi, maka kebaikan akan berpihak kepadanya. Kemudian berikutnya, ada berikutnya. Bagi orang yang bersedekah atau berzakat, memilih yang terbaik yang disukai. Kalau makan beras yang harga 10.000, kalau mau sedekah, mau berzakat, usahakan yang 12.000, yang lebih dari itu. Yang 10.000 sih nggak apa-apa, namanya sanggupnya seperti itu, sanggup nilainya nilai serendah itu, ya nggak apa-apa. Tapi bagi orang yang punya lebih, sebaiknya dilebihin, maksudnya begitu Pak. Ya. Itu namanya mensedekahkan yang disukai. Kalau ada 2 baju yang mau disedekahkan, baju yang paling disukai. Lalu kita berpikir, mana ada sih yang paling disukai? Ada dalam Al-Quran tuh gimana kalimat itu? Gimana Pak? Lupa saya. Ada ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, begitu kalimatnya. Tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu mau mensedekahkan apa yang kamu cintai. Itu maknanya bukan yang paling kamu cintai sebetulnya Pak. Yang kamu cintai itu yang masih kita cintai. Yang paling kamu cintai nggak ada orang yang mampu Pak. Yang paling kita cintai siapa? Istri kan? Masa istri disedekahin? Iya, repot urusannya. Jadi yang masih kita cintai, artinya yang layak pakai. Kalau pakaiannya masih layak pakai, jangan yang kita udah males pakainya, udah sobak-sobek baru disedekahin. Nah itu kurang akan membangkitkan selera orang yang menerimanya menjadi pengasih penyayang. Lalu berikutnya, nih Pak, adab sedekah nih. Adab yang sedekah yang terbaik adalah kepada orang yang paling soleh. Sedekah yang terbaik adalah kepada orang yang paling soleh. Kalau kepada tetangga terdekat, kepada kerabat, kepada yatim, itu sudah umum ya. Tapi ini jarang diketahui orang. Sedekah yang terbaik adalah kepada orang yang paling soleh. Yang paling soleh diantara kita siapa? Ya kiai Pak. Maka sedekah yang terbaik adalah kepada kiai. Kenapa? Karena kiai itu umumnya hartanya dimanfaatkan untuk sedekah lagi. Buka pengajian, ya di rumahnya, di majelisnya, beli makanan, buat minuman, dimakan oleh jamaah lagi. Gitu. Lalu buat pesantren, buat yatim piatunya. Jadi nggak mungkin ada buat maksiat kalau buat kiai. Makanya kalau mau bagi kiai jangan niat membayar. Kalau niat membayar itu nggak terbayar Pak. Maksudnya gimana?
Nih 2 kiai datang ke rumah bapak nih. Katakanlah 5 deh, kalau 2 mah agak sulit mencontohkannya. 5 datang. Acaranya acara walimatus safar, ya. Kiai ini suruh baca ratib, kiai ini suruh baca doa, kiai ini suruh suruh ceramah, yang ini suruh ngapain? Walaupun nggak suruh ngapa-ngapain, Pak, usahakan dikasih sedekah. Itu namanya kita tidak membayar. Kalau Bapak bersedekah pada 3 orang ini, berarti Bapak hanya niat membayar, bukan niat sedekah. Kalau niat membayar itu nggak seimbang, nggak sebanding. Jadi ceramah atau tidak, doa atau tidak, kalau ada kiai niatnya sedekah, insya Allah dengan seperti itu anaknya akan mudah jadi anak-anak yang soleh. Saya diajarkan sama guru-guru seperti itu. Makanya bingung tuh orang tuh, gimana ya tugasnya? Nggak usah bingung, bagi aja. Bingung membagi tugas. Kalau bingung membagi amplop, ya nggak usah bingung kalau bagi amplop. Ada satu amalan yang kelihatannya subjektif tapi menurut saya objektif. Kata guru, apabila anakmu ingin pada menjadi anak-anak yang soleh, selain doa kamu panjatkan pada Allah, lakukan katanya 3 hal. 3 hal ini karena saya dapatnya dari dari 3 guru. Yang satu mengatakan, apabila ada azan, dengarkan, ikuti. Allah Akbar, ya kita ikuti Allah Akbar. Pas sampai hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billah, lalu tambahkan doa rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang kedua, apabila ada gurumu datang ke daerahmu atau ke kampungmu, walaupun tidak ke rumahmu, apalagi ke rumahmu, ini ke kampungmu, usahakan temui dia dan bagi rizkimu kepadanya. Begitu, Pak. Insya Allah nanti anakmu soleh. Yang ketiga, usahakan sedekah sebisa mungkin dengan membagi baju atau pakaian kepada seorang yang ahli zikir. Tapi kira-kira pakaiannya dipakai. Jangan kegedean, jangan kesempitan, jangan yang nggak nyaman dipakainya. Pasti nggak dipakai itu, Pak. Usahakan bagi baju, bagi pakaian, sarung atau gamis kepada orang yang ahli zikir, yang kira-kira bajunya dipakai. Tuh begitu. Itu insya Allah dengan cara itu nanti zikirnya mengalir, doanya mengalir kepada orang yang menggunakan bajunya. Dan dengan demikian tidak terasa bahwa kita sedang dibantu doa oleh beliau. Ini mah bagi baju kiai karena memang nggak dipakai, yang jelek ya, ya nggak bakal dipakai jadinya, Pak. Bahkan ada seorang Habib Thohir yang Cirebon, itu pengen bagi orang ahli zikir baju lewat seseorang, diselidiki, ternyata dia maunya jahit. Akhirnya kirim penjahit kan, diukur, nanti yang bayarin dia. Gitu caranya. Itu namanya perhatian. Ya, itu insya Allah dengan cara seperti itu. Kemudian memilih mendahulukan kerabat terdekat selain tadi orang yang tersoleh, ya, mendahulukan kerabat yang terdekat. Apalagi di antara kerabatnya ada yang jadi kiai, di antara kerabatnya ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ulama, alim dan sebagainya. Anak-anak yatim itu dahulukan. Itu adab termasuknya. Lalu berikutnya, apabila sedekah wajib alias zakat sebaiknya dilakukan secara terang-terangan. Ya, terang-terangan, nggak usah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sedekah sunnah sebaiknya sembunyi-sembunyi. Sebaiknya itu bukan berarti harus. Sebaiknya itu ya kalau mampu sembunyi, masukin uang ke amplop isinya 1 juta, masukin ke kolong orang yang tidak punya pekerjaan, di kolong pintunya di rumahnya, asal masukin aja biar dia nggak tahu siapa yang memberi.
Itu yang terbaik seperti itu. Dengan cara seperti itu doanya mereka akan mustajabah. Karena doa yang mustajabah adalah doa yang di belakang punggung, ya, bukan di depan hidung. Kalau doa di depan hidung mah kadang formalitas doang, Pak. Ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah sehatkan badannya, itu formalitas doang. Tapi kalau di belakang punggung, dia akan berdoa secara ikhlas. Ya Allah, tadi yang ngasih uang siapa? Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badan. Itu ikhlas. Makanya sedekah yang terbaik adalah sedekah sir, ya. Mampu memadamkan api neraka, kata Rasul. Sedekah sir itu seperti itu. Tapi sekali lagi ini yang terbaik. Tapi ada kalanya sedekah sunnah bagusnya terang-terangan. Kenapa? Karena dengan cara terang-terangan akan diikuti orang. Kalau tipe orang seperti ini bagusnya terang-terangan. Misalnya seorang tokoh di masyarakat ini, kalau dia nggak mulai, nggak akan ada yang mulai sedekah. Gitu. Misalnya di sini tokohnya Pak Haji Cipto misalnya, ya, ada edaran list. Wah, nama Pak Cipto belum ada, enggak? Ntar dulu lah. Nah, bagusnya Pak Haji Cipto ini adalah terang-terangan. Jadi terang-terangan itu bukan berarti jelek. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik. Tapi untuk zakat karena wajib, baiknya terang-terangan. Ya. Kemudian adabnya lagi, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Sudahlah urusan Allah, Allah sudah membalasnya. Kalau diungkit-ungkit nggak ada lagi balasan. Ya, tidak menyebut-nyebut, tidak berbangga-banggaan pada orang lain. Tuh kalau bukan saya, nah itu nggak boleh begitu, Pak. Itu nggak ada adabnya sedekah. Anak itu kalau nggak saya sekolahin, tahu jadi apaan. Nah itu juga termasuk contoh orang yang sedekah mengungkit-ungkit. Nah, yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagi yang menerimanya mendoakan orang yang memberi, termasuk para amil. Makanya kata Allah, washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Kan awalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Lalu washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doakan tuh orang yang memberinya. Makanya kan ketika setelah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, lalu si amil mengatakan ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa jalahu laka tahuran wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu. Jadi bagusnya kita yang menerima mendoakan. Tapi sekali lagi, bagi yang memberinya jangan minta didoakan. Pak doain saya. Nah itu kurang baik, Pak. Kurang baik. Bahkan Siti Aisyah pas Siti Fatimah, saya lupa. Itu sedekah tapi jangan didoakan katanya. Tolong ya, kalau didoakan nanti saya nggak dapat pahala akhirat karena sudah dibalas dengan doa. Jadi pengen pahala akhirat murni, maka jangan didoakan. Kalau urusan dia mendoakan, jangan sampai kedengaran saya. Ya terserah dia, orang saya pengen yang didoakan. Kalau saya pengennya didoakan, berarti pahalanya sudah dibalas di dunia. Pak, ini sedekah saya, tolong doakan saya, Pak. Nah, itu namanya sudah dibalas dengan doa, Pak, pahalanya. Jadi jangan lagi mengharap doa balasan di akhirat. Tapi kalau yakin nanti ada juga balasan akhirat, ya terserah, itu keyakinan. Tapi kalau ada orang yang berpandangan, terutama para ulama, mengkhawatirkan tidak dibalas di akhirat, itu sebagai kekhawatiran. Selebihnya terserah Allah, kasih sayang Allah mau dibalas lagi atau tidak, ya terserah Allah. Tapi kekhawatiran itu kan bagus, Pak, kalau menyangkut masalah ini. Khawatir tidak dibalas di akhirat kalau pengen balasan di dunia. Jadi pengen dibalas di akhirat apa di dunia? Pengen dunia akhirat katanya. Tapi biasanya kalau akhirat yang dicari, dunia ikut. Tapi kalau dunia yang dicari, akhirat belum tentu ikut. Kata Kiai Zainuddin MZ, tanamlah padi, niscaya rumput akan ikut tumbuh. Jangan berharap tumbuh padi kalau yang ditanam rumput. Itu slogan yang sangat logis, bisa diterima oleh semua orang. Yang terakhir, bahwa sedekah boleh kepada orang non-Islam, tapi zakat tidak. Begitu. Sampai sini dulu. Apabila ada yang mau melengkapinya dengan pertanyaan atau dengan keterangan lain, silakan. Oh iya, silakan.
Diulang. Dengan yang mana? Kalau ini kan sedekah dan zakat, utama ya. Dalam hukum Islam itu kan ada 5 perkara. Sunnah. Oh, iya. Itu kata harganya melampaui dan orang. Ya. Yang kedua sedekah dan zakat itu kan ada. Kemudian ada hati, ada jiwa, atau tidak. Nah, untuk sampai hati dan jiwa suci ada prosedurnya atau bisa dibentuk atau ada ciri-ciri tertentu. Iya, baik. Hukum Islam itu, hukum syariat itu memang ada 5, ya. Bahkan ada 6, Pak. Ya, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiganya adalah mubah, yang keempatnya makruh, yang kelimanya haram, nah yang keenamnya utama. Tapi yang umum adalah 5 ya. Nah, apakah yang utama itu tadi pertanyaannya, apakah sedekah atau zakat yang utama itu melampaui hukum 5 ini? Utama itu ada kalanya di wajib, utama itu ada kalanya di sunnah. Begitu. Makanya tidak dimasukkan yang utama itu ke sini untuk hukum Islam tuh. Karena utamanya wajib ada, utamanya sunnah ada, utamanya haram juga ada. Haram yang utama, maksudnya haramnya berlipat-lipat. Utamanya makruh gitu. Jadi utama itu maksudnya ada nilai lebih kebaikan, lebih kewajiban, lebih kesunahan. Jadi tidak ada pernyataan melampaui 5 ini, nggak ada. Ya, jadi ya ada di mana-mana soalnya utama ini, ada di wajib, ada di sunnah, ada di makruh dan lain-lainnya ada. Yang berikutnya, apakah ketika sedekah dan zakat itu mampu mensucikan jiwa? Jiwa itu maksudnya hati atau jiwa itu maksudnya ruh atau bagaimana dan bagaimana ciri-cirinya? Bapak, Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, jiwa itu sisi kedua dari manusia. Sisi pertamanya adalah fisik, jasmani. Sisi keduanya adalah jiwa. Di dalam jiwa itu ada akal, di dalam jiwa itu ada ruh, di dalam jiwa itu ada hati. Bahkan di dalam jiwa itu ada nafsu, ada syahwat. Jadi ini sesuatu yang melengkapi semua manusia, sisi kedua manusia. Maka yang dimaksud mensucikan itu, nanti nafsunya akan mengecil, syahwatnya akan berkurang, hatinya akan bersih, ruhaninya akan sehat, begitu ya, dan lain-lain. Akalnya akan cerdas, itu yang dimaksud mensucikan jiwa. Gitu. Kurang lebih seperti itulah logikanya. Ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa permohonan orang yang sudah meninggal kepada Allah? Secara umum, saya dapati 2. Yang pertama, sama-sama pengen balik lagi ke dunia ini. Ya. Secara umum adalah pengen ibadah. Nah, yang keduanya pengen sedekah, yang ketiganya pengen jihad. Ya Allah, balikin saya Allah ke dunia ini. Saya pengen berjihad. Saya lihat nilai jihad luar biasa ya Allah. Ya Allah, saya balikin ke dunia. Ya Allah, saya pengen sedekah karena sedekah ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, 2 hal ini termasuk bagian dari ibadah. Intinya adalah orang yang sudah meninggal pengen balik lagi, pengen ibadah. Kata Allah, kemarin kemana, Mas? Disuruh ibadah umur udah sampai diberi 70 tahun nggak ada sujudnya gitu, nggak ada jihadnya, nggak ada hajinya. Ya udah habis masanya, udah nikmati aja di alam kubur dengan gelapnya, dengan laparnya, dengan beceknya, dengan baunya, digituin nantinya. Bahasa bebasnya seperti itu, Pak.
Kaitan dengan sedekah. Iya, saya lupa kalau ditanya begitu tuh. Ada sih Pak. Ada. Al-munafikun. Iya, kayaknya al-munafikun deh kayaknya. Idza ja'akal munafikun dan seterusnya, itu surat di juz ke-28. Ya, pokoknya ada lah. Iya. Iya. Bapak hafal nggak? Iya. Oh iya, betul. Iya, ini untuk melengkapi ya. Ayat 10. Iya. Di ayat itu iya, sedekah. Di ayat lain jihad. Ya, di keterangan lain ibadah. Jadi intinya agama itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Nabi mengatakan utamanya amal adalah sholat di awal waktu, tapi Nabi juga pernah mengatakan utamanya amal adalah jihad fisabilillah. Utamanya amal adalah birrul walidain. Utamanya amal adalah satu laginya tuh, satu sholat di awal waktu, ya, jihad fisabilillah, birrul walidain, apalagi itu ada 4 tuh Pak. Nah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tergantung bagaimana dan siapa yang dimaksud utama mengamalkannya. Bila kita kikir, maka utamanya adalah banyakin sedekah. Bila kita malas ibadah, malas sholat, maka utamanya adalah sholat dan seterusnya. Untuk mengobati apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau kita punya kekurangan, punya penyakit, maka diobati dengan cara seperti itu. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, satu lagi deh. Sholat sunnah awabin ya. Iya. Sholat sunnah awabin itu apa begitu ya? Dan bagaimana? Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Awabin itu dari kata aba. Aba, bukan aba. Kalau aba artinya membangkang. Kalau aba artinya kembali. Beda baca. Panjang pendek akan berakibat beda makna. Aba, ya. Maknanya kembali. Lalu bukan aba, taba. Ya. Ya. Aba, taba itu kalau taba maknanya tobat, kalau aba maknanya kembali. Dua-duanya punya makna yang sama dalam istilah, yaitu kembali kepada fitrahnya, sehingga disebutnya taubat. Orang yang melakukan taubat namanya taib, ya. Taib itu orang yang bertobat. Nah, awabin itu dari kata kembali, yang maknanya adalah orang yang kembali kepada fitrah. Orang yang melakukan itu dengan cara sholat, sholatnya disebut sholat awabin. Jadi sholat awabin itu sholatnya orang-orang yang taubat. Ada juga orang nyebutnya sholat awabin itu sholat taubat. Jadi nama lain dari sholat taubat adalah sholat awabin. Karena sering dikerjakan dan menjadi rutinitas, maka sholat itu disebut sholat awabin. Kapan dikerjakannya? Umumnya orang-orang para ulama mengerjakannya setelah ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib, sholat lagi sampai isya, itu namanya sholat awabin. Begitu. 2 rakaat. 2 rakaat lagi, salam lagi, 2 rakaat lagi, salam lagi. Sholat tobat, sisi lain nama sholat tobat. Sama dengan sholat suruk dengan sholat duha. Menurut sahabat Ibnu Abbas, sholat suruk itu sholat duha. Walaupun menurut Imam Ghazali 2 hal yang berbeda. Tinggal bagaimana cara ini aja Pak, cara memandangnya. Ya, jadi sholat awabin itu sholat taubat yang dikerjakan secara rutin oleh para ulama setelah ba'diyah maghrib. Ya. Ya. Cukup ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu dan amal soleh
serta rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, dikarunia anak-anak yang soleh solehah, pergaulan yang soleh solehah, kampung yang berkah, dan negara yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa ayyid bi ta'idik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Waj'al amalana fi ridhaq wa inna ala muridinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.